Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saputra Jaya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 Universitas Ibnu Khaldun. Di sini saya akan mempresentasikan tugas matkul pada mufassir yang diampu oleh dosen Dr. Mukhrij Siddiqi. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang tafsir dan mufassir. Pertama, saya akan menjelaskan makna tafsir. Tafsir berasal dari wazan taf'il, yang akar katanya adalah fasru. Maknanya adalah al-bayan, artinya menjelaskan, atau al-kashfu, artinya mengungkapkan makna. Lawan katanya adalah as-safru. Lawan kata tafsir itu adalah, atau fasru itu adalah safru, artinya jelas. Kemudian ada yang mengatakan bahwa tafsir itu berasal dari kata at-tafsiratu, yang artinya adalah alat yang digunakan oleh dokter untuk mengetahui suatu penyakit. Kemudian kata fasru atau tafsir itu berasal dari 3 huruf, fa, sin, dan ro, berarti menjelaskan dan menerangkan sesuatu. Atau dalam istilah lain, menafsirkan adalah mengeluarkan sesuatu dari tempat yang tersembunyi kepada tempat yang jelas, sehingga kita bisa memahami. Kemudian secara istilah, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang seluk-beluk Al-Quran dari segi dalilnya atau maknanya yang dikehendaki Allah dari ayatnya sesuai dengan kemampuan manusia. Maka dapat disimpulkan, penafsiran adalah sebuah kerja ilmiah yang harus didukung oleh disiplin ilmu. Namun juga harus ditegaskan bahwa penafsiran itu adalah bersifat relatif atau sahih, jadi bukan bersifat mutlak. Artinya tidak ada orang yang menafsirkan itu final dan mutlak, karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mufassir. Mufassir adalah orang yang menafsirkan. Jadi tafsir adalah penafsiran atau menjelaskan atau mengungkapkan makna. Kemudian mufassir adalah orang yang menafsirkannya, pelakunya. Kata mufassir berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk isim fa'il atau kata pelaku dari kata kerja fasrun, fassara, yang berarti menjelaskan, menyingkap, atau menafsirkan sesuatu yang samar. Akar kata ini adalah fasara, yang berarti menjelaskan atau mengungkapkan makna yang tersembunyi. Secara lebih luasnya, mufassir adalah ulama atau cendekiawan yang memiliki kapasitas keilmuan dalam menafsirkan Al-Quran, baik dari segi bahasa, makna, dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, dan dengan metode dan pendekatan tentu berdasarkan disiplin ilmu yang relevan. Jadi mufassir tentu memiliki ilmu-ilmu yang sudah cukup, mempunyai ilmu, kapasitas ilmu yang bisa memperjelaskan atau menafsirkan Al-Quran. Kemudian seorang mufassir mempunyai syarat-syarat sehingga dia bisa menjadi seorang mufassir. Jadi tidak boleh seorang sembarangan dalam memberikan makna terhadap ayat Al-Quran. Oleh karena itu, seorang mufassir harus memiliki beberapa ilmu, kompetensi ilmu agar dapat menjelaskan ayat Al-Quran dengan benar. Para jumhur ulama menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi para mufassir. Ada 15 syarat atau 15 ilmu yang harus
dimiliki oleh seorang mufassir, sehingga dia bisa benar-benar memperjelaskan atau menafsirkan ayat Al-Quran dengan benar. Pertama, ilmu bahasa atau bahasa Arab. Jelas bahwa orang yang menafsirkan Al-Quran atau mufassir yang menjadi mufassir harus menguasai ilmu bahasa Arab, karena Al-Quran adalah berbahasa Arab. Jadi tentu jelas orang mufassir yang ingin menjadi mufassir harus memiliki pemahaman mendalam tentang kosakata dalam bahasa Arab, termasuk sinonim, antonim, dan makna-makna dalam bahasa Arab. Kemudian selanjutnya ilmu nahwu. Orang yang belajar yang ingin menjadi mufassir harus mempunyai kapasitas, yaitu ilmu nahwu, harus menguasai ilmu nahwu atau tata bahasa Arab. Ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang struktur atau susunan kata dalam bahasa Arab. Jadi penting sekali bagi seorang mufassir yang ingin menjadi mufassir harus mempunyai ilmu nahwu, karena ilmu nahwu ini penting sekali, yaitu perubahan struktur kalimat yang dapat mengubah makna suatu ayat. Misalnya perbedaan antara kata benda atau isim, fi'il atau sifat dalam sebuah ayat. Kemudian ilmu saraf. Ilmu saraf berkaitan dengan perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab, termasuk akar katanya. Perubahan suatu huruf dalam bahasa Arab dapat mengubah makna secara signifikan. Jadi satu huruf berubah, maka akan maknanya pun berubah. Jadi sangat fatal dalam menafsirkan Al-Quran jika seorang mufassir tidak mempunyai kapasitas dalam ilmu saraf. Adapun ilmu selanjutnya itu ilmu isti'mal al-Arab, penggunaan bahasa Arab oleh bangsa Arab. Jadi sebagaimana bangsa Arab pada masa turunnya Al-Quran menggunakan kata-kata tentu dalam komunikasi mereka, pemahaman terhadap kebiasaan bahasa Arab saat itu membantu mufassir dalam menafsirkan ayat dengan lebih tepat. Selanjutnya ilmu balaghah atau seni keindahan bahasa Arab. Jadi ilmu balaghah adalah membahas tentang keindahan atau kejelasan bahasa dalam Al-Quran. Ilmu balaghah terbagi menjadi 3, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Seorang mufassir ilmu balaghah harus mempunyai ilmu balaghah, karena akan sangat membantu dalam memahami gaya bahasa dalam Al-Quran, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ilmu qiraat atau variasi dalam bacaan Al-Quran, karena Al-Quran memiliki beberapa qiraat yang berbeda seperti qiraat Hafs, Warsh, Qalun, dan setiap qiraat memiliki variasi dalam pelafalan kata yang dapat mengaruhi makna ayat. Selanjutnya ilmu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Jadi mufassir harus mengetahui sebab-sebab turunnya ayat, sehingga dia mengetahui konteks turunnya suatu ayat dan dapat membantu memahami maksud dan tujuan ayat tersebut. Kemudian ilmu nasikh wal mansukh, ayat yang menghapus dan dihapus. Kemudian ilmu hadis, ilmu ushul fiqh, kemudian ilmu fiqh, ilmu sirah nabawiyah, ilmu tarikh, dan ilmu maqiyah madaniyah. Yang terakhir adalah ilmu ilham wa mautibah atau kecerdasan dan ilham dari Allah. Nah, ini penting karena seorang mufassir harus mempunyai kecerdasan yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi harus mempunyai ketakwaan dan ilham hidayah dari Allah SWT. Mungkin itu hanya itu yang bisa saya presentasikan tentang tafsir dan mufassir. Semoga bisa kita pahami dan kita amalkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kesalahan datang dari pribadi sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.